gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tadi kesini selesai kelas apa atau dari mana? Habis kelas Oke, habis kelas ya kelas apa itu kalau boleh tahu? mata kuliah diagnostik kesulitan belajar. Oke, diagnostik ya. Ngambil BKP ya berarti? Iya Bu. Oke. Baik, sebelum kita memulai tes psikologi hari ini, izinkan saya membuka tes psikologi terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti mas sekali nih. Iya Bu. Apa yang membuat kita cemas? Jadi saya itu tadi kan habis kelas Bu, saya lagi presentasi pada minggu ini cuma kurang persiapan dan saya tidak ada yang bawa biasanya malah pada kita. Oke, jadi yang cemas karena gimana ya biasanya? Oke, sebelumnya di sini ibu ingin buat mencatat nama, umur, dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa nanti didokumentasikan apakah ada itu dia karena untuk bukti kita ya untuk psikologi supaya saya juga bisa di akhir nanti bisa mengevaluasi apa yang kurang dari psikologi hari ini atau ada yang perlu diperbaiki ke depannya. Dari sendiri punya berapa? Alamatnya Rianti Di Semarang. sebelum Oke, sebelum kita lanjut ya, kita ada kontrak untuk konseling dulu. Jadi kita ada sesi waktunya itu 1 kali 45 menit. Di sini Rianti bisa bercerita dengan semau Rianti. Maksudnya kayak kita tidak memaksa, saya tidak memaksa Rianti untuk Rianti itu menceritakan semuanya kalau memang itu hal yang menurut Rianti itu privasi. Tapi di sini saya membutuhkan itu karena kalau mungkin Rianti tidak mau memberikan apa Rianti tidak mau mengungkapkan isi hati Rianti, mungkin saya akan kesulitan untuk membantu Rianti untuk menyelesaikan masalah Rianti. Oke, jadi di sini saat nanti kita konseling, Rianti tidak perlu khawatir karena saya sebagai konselor saya memegang beberapa asas yang kita jalani. Salah satunya itu ada asas kerahasiaan, di mana nanti semua cerita Rianti itu tidak saya beberkan kemana-mana, tapi mungkin jika kasus Rianti atau masalah Rianti ini melampaui batas kemampuan saya, mungkin saya izin kepada Rianti untuk alih tangan khususkan masalah Rianti ini supaya Rianti juga bisa menyelesaikan masalah Rianti sendiri ya. Jadi Rianti bisa tanda tangan di sini. Jadi selanjutnya kita juga memiliki asas kesuaraan. Jadi di sini Rianti itu tidak ada paksaan kan dan tidak disuruh siapapun kan? Iya. Oke. Sebelumnya ibu izin bertanya dulu ya. Rianti ini pertama kali melakukan sesi konseling atau sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Baru pertama kali. Oke, karena baru pertama kali, saya juga melihat ada rasa cemas ya sama Rianti. Bisa dilihat dulu untuk Rianti, mungkin tarik nafas. Oke, bisa dilanjutkan Rianti? Bisa. Saat kamu mengalami rasa takut, cemas itu apa ada pengalaman sebelumnya yang membuat kamu tuh ada di posisi ini? Saya itu kan ya seperti tadi Bu contohnya saya kan presentasi cuma misalnya marah karena kita kan tidak membawa laptop dan dia agak sedikit maki kita jadi saya merasa cemas dan takut dan situ saya juga sampai menangis dan tadi juga kebetulan di mata pelajaran yang kedua saya lagi ngelamun dan di situ saya dipanggil dosen untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan saya. Oke, baik, seperti itu ya. Apakah ada masalah lain selain dari masalah yang tadi Rianti ceritakan? Jadi sebelumnya itu saya tadi waktu di kantor dosen itu biasanya bilang bahwa saya itu sedang mengobrol, maka dari itu biasanya memanggil saya padahal itu saya sedang tidak mengobrol dan saya hanya diam melamun dan saya lagi menunduk terus tiba-tiba dipanggil dan jadi saya merasa kurang siap karena saya tidak mendengarkan karena saya sedang melamun. Oke, jadi kamu merasakan takut itu mungkin karena pengalaman kamu sebelumnya tadi ya. Padahal mungkin kamu sudah mempersiapkan diri, tetapi tiba-tiba situasi di dalam kelas tidak sesuai seperti kamu pikirkan. Jadi sebenarnya rasa cemas kamu itu tuh terjadi karena masalah sebelumnya. Iya Bu, benar karena sebenarnya saya itu sudah mempersiapkan dan saya juga sudah belajar tapi rasa takut saya itu mengalahkan dengan apa yang sudah saya siapkan. Oke, jadi dari ceritamu tadi itu sepertinya kamu tuh masih kecewa ya atas usaha-usaha yang telah kamu lakukan. Karena mungkin yang tadi kamu sudah mempersiapkan diri, tapi ternyata di kelas situasinya berbeda. Selain itu juga saat Rianti, padahal Rianti itu menunduk dia, tapi dipikir sama dosennya itu mengobrol. Benar begitu? Iya benar, karena waktu itu saya sudah mencoba untuk belajar. Nah saya juga di situ ditertawakan oleh teman-teman saya dan itu seperti waktu saya di dosen saya sudah berusaha menjawab, tetapi mungkin teman-teman itu merasa heran dengan jawaban saya karena di situ pastinya saya sedang melamun, jadi mungkin jawabannya itu kurang pas atau kurang tepat bagi mereka. Baik, benar ya, karena memang itu situasi yang sulit ya, terutama buat kamu sendiri. Gimana kamu sudah mencoba, tapi orang sekitar atau lingkungan sekitar itu tidak mendukung. Di sini aku mau tanya, bagaimana sih perasaan Rianti
kebijakan atau perilaku yang sering dialami oleh mahasiswa baru. Jadi dia tidak perlu cemas karena dia tidak sendirian. Mungkin ada beberapa mahasiswa lain yang merasakan sama seperti Rianti. Kalau seandainya Rianti bisa mengulangi presentasi tadi ini, apa yang akan Rianti lakukan itu berbeda dengan tadi? Ya Bu, mungkin ketika saya sudah tahu dan saya juga bisa mengulang pada presentasi seperti tadi, saya akan lebih mempersiapkan diri saya untuk mungkin lebih belajar lagi, dan pastinya saya akan mengulang karena faktor utama tadi, karena kalau kami tidak ada waktu dan tidak mempersiapkan semua. Jadi mungkin kalau saya bisa lebih mempersiapkan itu, saya tidak akan dimarah oleh dosen saya. Nah itu benar sekali, itu ide yang bagus ya. Jadi gimana sih kalau nanti coba Rianti itu rencanain lagi ya sebelum melakukan presentasi, mungkin Rianti bisa persiapkan diri yang lebih matang terlebih dahulu untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga di dalam kelas. Oke, bagaimana kalau seandainya kita coba untuk persiapan Rianti untuk presentasi bersama supaya Rianti itu bisa terbiasa? Ya Bu, saya ingin sekali untuk mencoba. Jadi sebenarnya Rianti ini sudah memiliki kemampuan, hanya saja Rianti itu membutuhkan dukungan untuk mengurangi rasa cemas Rianti sendiri. Oke, kalau nanti seandainya setelah apa yang kita mau tadi ya, solusi yang tadi Rianti setujui tentang untuk mempersiapkan diri sebelum presentasi, jika itu berhasil, apa sih yang ada di pikiran Rianti atau bagaimana sih perasaan Rianti saat itu berhasil Rianti capai? Ya, mungkin saya akan merasa lebih tenang Bu, apalagi ke depannya saya tidak akan merasakan seperti kejadian tadi, jadi mungkin saya akan merasa lebih tenang dan tidak pernah cemas tadi. Ya, baik, seperti itu ya. Baik, selanjutnya apakah Rianti siap jika kita mempraktekkan sebentar saja untuk gimana sih nanti caranya Rianti biar tidak cemas, tidak gugup saat kita di kelas? Baik Bu. Oke, jadi baik, sebelumnya bisa ya Rianti untuk relax terlebih dahulu. Ikutin ibu ya, kita tarik nafas dengan ketukan 4 ketukan, ditahan, setelah itu dihembuskan juga menggunakan 4 ketukan. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, buang. 1, 2, 3, 4. Tolong sekali lagi. 1, 2, 3, 4, buang. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti yang mulai relax. Oke, bisa Rianti melakukan presentasi mungkin pembukaan terlebih dahulu saja. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati kepada Pak Hadiah Syahmasya MPD selaku dosen pengatur mata kuliah Konseling Lingkungan dan juga teman-teman semua yang saya sayangi. Mungkin pertama-tama kita akan membandingkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sebentar rahmatnya kita semua dapat berkumpul di kelas ini dan tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi tentang konsep kehidupan di Amerika. Oke, baik. Dari saya yang melihat nih Rianti melakukan presentasi sebenarnya itu sudah bagus, itu sudah sesuai ya dengan gimana sih cara kita presentasi. Mungkin bisa Rianti lakukan sebelum presentasi itu Rianti atur nafas. Selanjutnya Rianti pikirkan yang baik-baik, jangan pikirkan yang sudah lalu seperti yang dimarahi dan sebagainya tadi. Untuk Rianti sendiri sepertinya sudah sering ya berbicara di depan kelas. Iya, tapi saya masih merasa takut. Oke, jadi itu udah lebih bagus, udah ada peningkatan gitu. Oke, jadi menurut saya semua ini sudah bagus ya. Mungkin saja Rianti dengan latihan bertahap itu Rianti akan mengurangi kecemasan Rianti. Jadi Rianti sering latihan ya. Baik, karena waktunya juga ya, mengingat waktunya sudah habis. Nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya kalau memang Rianti merasa belum lebih baik lagi. Dan jika Rianti sudah merasa lebih baik lagi, bisa untuk dicukupkan di sesi waktu yang pertama ini. Sebelumnya saya bertanya kepada Rianti, apa sih yang Rianti dapatkan setelah kita melakukan masuk pada hari ini? Setelah kita mungkin tadi coba nih gimana cara dari Rianti untuk beradaptasi sebelum melakukan presentasi dan sebagainya. Apakah ada perubahan ataukah sudah sesuai dengan apa sih yang Rianti mau sekarang? Ini Bu, saya merasa sedikit lebih tenang dan juga merasa lega karena saya sudah bercerita tentang masalah dan apa yang saya alami sekarang, dan mungkin saya juga bisa menerapkan apa yang sudah Ibu ceritakan tadi seperti relaksasi sebelumnya untuk mengatur nafas, dan jadi diri saya itu lebih tenang untuk melakukan presentasi di kelas, dan juga saya akan lebih bisa melewati presentasi itu dengan lebih baik lagi dan latihan yang sudah seperti kita lakukan bersama. Oke, jadi Rianti sudah merasa lebih tenang ya. Baik, jika Rianti sudah merasa lebih tenang, apakah bisa konseling hari ini kita cukupkan sampai di sini? Bisa Bu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rianti karena sudah suka rela mau datang ke sini dan mau berbagi pengalaman Rianti yang cemasnya tadi dan sudah mau terbuka dengan saya, dan semoga apa yang Rianti harapkan saat tadi mau datang konseling ini dan setelah konseling ini itu sudah sesuai dengan yang Rianti mau dan Rianti inginkan. Baik, kalau gitu saya cukupkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.